Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Wah, semangat sekali sepertinya ya. Ya, tentu harus semangat dong di pagi hari yang cerah ini. Dengan kegiatan ini ya kita harus semangat, harus tetap ceria, oke? Hmm. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Kalau semuanya baik, ibu juga dalam keadaan yang baik, alhamdulillah. Oke, di sini ibu merasa senang sekali ya bisa berjumpa kembali dengan anak-anak semua setelah sekian lama kita terpisahkan oleh pandemi ya. Nah, meskipun begitu kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Ingat 3M, oke? Nah, oke. Mungkin di sini ada yang tahu siapa saya atau ada pula yang nggak tahu siapa saya. Siapa sih ibu ini? Oke, jadi perkenalkan perkenalan terlebih dahulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Makanya kita harus kenalan. Oke, nama saya Anya Septiani Nurudia Yusuf. Kalian boleh memanggil saya Ibu Endah atau Ibu Edo. Karena teman-teman saya juga memanggil saya Ibu Edo atau Edo. Nah, di sini kalian tahu nggak sih saya mau ngapain? Ya, di sini saya akan memberikan suatu kegiatan kepada anak-anak semua mengenai suatu layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan penguasaan konten. Tahu nggak sih layanan penguasaan konten itu apa? Nggak tahu. Oke, biar saya jelaskan dulu ya. Layanan penguasaan konten itu merupakan layanan bantuan kepada siswa, baik individu maupun kelompok, untuk menguasai keterampilan atau kemampuan tertentu dengan kegiatan belajar. Nah, seperti yang akan kita lakukan saat ini, kita akan melakukan apa ya? Saya akan memberikan kalian materi mengenai suatu konten yang sangat bermanfaat gitu dalam dinamika belajar gitu. Kita kan di sini sambil belajar ya. Nah, lalu uh, kalian tahu nggak sih apa pentingnya makalah? Makalah itu tuh sangat penting loh anak-anak. Itu tuh bisa membantu kita untuk nanti biasanya tugas sekolah nih, tugas sekolah tuh banyak yang menggunakan makalah. Nah, uh, ada nih kalau misalkan makalah ini tuh ada yang hanya tahu saja makalah tanpa tahu strukturnya seperti apa. Nah, itu tuh akan membuat dia nanti kebingungan saat-saat sudah dewasa. Misalkan nih, sekarang kita masih di bangku SMA. Misalkan anak-anak sini kelas 10 IPA misalkan. Kalian kamu tahu misalkan cara membuat makalah yang benar dan baik itu seperti apa, sedangkan kamu nggak tahu eh, cara membuat makalah yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, kalau misalkan si A yang tahu ini, kalau misalkan sudah terbiasa membuat makalah, nanti saat dia kuliah, saat dia sudah kerja, dia sudah terbiasa dalam membuat suatu karya tulis ilmiah. Sedangkan si B nggak tahu cara membuat makalah yang baik dan benar itu seperti apa. Nanti saat kuliahnya atau saat dia sudah bekerja, dia akan kebingungan gitu loh untuk membuat suatu karya tulis ilmiah itu yang baik seperti apa. Nah, maka dari itu saya di sini ingin memberikan suatu layanan penguasaan konten dengan materi atau dengan topik cara membuat makalah yang baik dan benar. Ya. Nah, eh, kenapa sih harus harus membahas mengenai cara membuat makalah yang baik dan benar itu? Kenapa? Ada yang tahu? Nah, mengapa saya bahas ini? Karena saya rasa ini penting karena apa ya, menyangkut tugas-tugas adik-adik semua, anak-anakku sekalian semua. Kan sekarang banyak kan, maksudnya meskipun masih SMA, masih kelas 10 pasti udah ada tugas membuat makalah, benar? Nah, oleh karena itu membuat makalah yang benar itu tuh sangat penting untuk di kemudian harinya. Lalu di sini um, sebelum kita memulai kegiatannya itu, saya ingin memberitahukan kepada anak-anak semua mengenai satu asas yang ada di bimbingan konseling, yaitu salah satunya adalah asas kegiatan. Asas kegiatan itu merupakan apa ya? Lebih menekankan peran aktif dari siswa-siswi semua, dari anak-anak semua. Jadi saya harapkan supaya kalian juga nanti bisa ikut peran aktif ya, misalkan saat nanti ada narasumber yang sedang menjelaskan, kalian boleh bertanya seperti itu. Lalu sebelum kita memulai juga saya ingin memberitahu bahwa kita nanti akan kedatangan seorang narasumber, namun dia berhalangan hadir, tapi kita akan tetap
bertemu dengan dia melalui ya Zoom ya. Nah, jadi nanti saat saya memanggil narasumber, saya meminta narasumber untuk menjelaskan, kalian diharapkan untuk mendengarkan dengan seksama, memperhatikan dengan baik, jangan berisik, cukup perhatikan saja. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham, boleh ditanyakan setelah narasumbernya selesai memaparkan materinya. Nah, maka dari itu, sebelum kita memulai kegiatan ini, ayo marilah kita berdoa dulu supaya kegiatannya nanti berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Amin. Baik. Kita mulai saja ke acara kegiatan inti dari layanan kali ini. Oke, sebentar. Bagaimana Ibu? Apa sudah tersambung? Baik. Oke. Oke, terima kasih Ibu Endah selaku guru BK telah mengundang saya. Tapi sebelumnya mohon maaf ya teman-teman serta Ibu karena saya nggak bisa berada di sana. Ya karena kebetulan saya juga ada halangan, makanya saya masih ingin menyempatkan gitu loh memberikan materi meskipun melalui Zoom ini. Oke. Sudah di-share screen ya? Oh, sudah. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama saya Ibu Septi. Saya guru Bahasa Indonesia kelas 11 dan kelas 12 di SMA Sandikta. Mungkin adik-adik di sini, adik-adik kelas 10 IPA 1 ya. Belum pernah diajar oleh saya mungkin ya, karena saya juga mengajarnya di kelas 11 dan kelas 12. Oke. Saya mulai ya Ibu ya. Baik. Materi kita kali ini itu cara membuat makalah yang baik dan benar. Oke, boleh dilanjut share screen-nya Ibu. Oke. Hakikat makalah. Makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Iya. Jadi makalah itu merupakan karya tulis yang yang istilahnya formal, yang harus yang harus ditulis secara logis dan objektif. Lalu di sini ada menurut Tanjung dan Ardian. Makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang objektif dan logis. Iya, sama kan? Nah, kenapa harus objektif serta logis? Karena ini kan karya tulis ilmiah gitu. Karya tulis yang dimana akan dilihat oleh banyak orang dan akan dijadikan suatu referensi oleh orang lain. Makanya harus ditulis secara logis dan objektif. Nah, makalah ini adalah tulisan ilmiah yang membahas pokok masalah tertentu. Makalah ini lazimnya disusun untuk disajikan dalam pertemuan formal tertentu atau diterbitkan dalam suatu jurnal dan majalah ilmiah tertentu. Nah, sebagai tulisan ilmiah, makalah ini mempergunakan proses berpikir ilmiah dengan pembahasan pokok masalahnya. Nah, kenapa sih harus ada proses berpikir dalam membuat suatu makalah? Iya, karena kan ini tuh makalah gitu loh, membahas mengenai suatu permasalahan tertentu. Jadi harus ada proses berpikir secara ilmiah. Nah, proses berpikir ilmiah ini tuh terdiri atas identifikasi masalah. Terus ada pembatasan makalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis, serta penarikan kesimpulan. Identifikasi masalah ini tuh
Ya, sebelum kita membuat makalah, sebaiknya kita harus mengetahui dulu masalah apa yang akan kita bahas dalam makalah ini. Kalau misalkan, apa ya, kalau, kita nggak tahu nih masalah yang akan kita bahas, nah bagaimana kita akan, membuat solusinya, akan meneliti suatu permasalahan tersebut. Nah, selain itu, Eee, makalah juga memiliki jenis-jenisnya. Mungkin, adik-adik semua, anak-anakku semua, eee, apa ya, taunya makalah ya itu-itu aja, tapi ternyata enggak, makalah itu tuh ada jenisnya. Yang pertama itu adalah makalah hasil berpikir deduktif. Nah, makalah ini tuh membahas mengenai masalah atas dasar kajian teori tertentu. Dengan kata lain, makalah jenis ini menerapkan teori tertentu untuk memecahkan masalah yang dipilihnya. Lalu yang kedua ada makalah hasil berpikir induktif. Tadi deduktif, sekarang induktif. Nah, makalah jenis ini membahas masalah eh, dengan menyajikan fakta, deskripsi gejala, dan data dari pengamatan lapangan. Nah, gejala fakta ini diperbincangkan sesuai masalah yang dipilih, kemudian disimpulkan. Simpulan itu kemudian dibandingkan dengan teori yang relevan. Jadi, makalah induktif ini diawali oleh pengamatan yang empiris, lalu pembahasan hasil pengamatan, penarikan kesimpulan, dilanjutkan dengan pembandingan dengan teori yang relevan. Yang ketiga, ada makalah campuran, yaitu makalah gabungan antara makalah hasil berpikir deduktif dengan makalah hasil berpikir induktif. Nah, makalah ini tuh ditulis berdasarkan kajian-kajian teoritis dan data-data yang empiris. Nah, contoh makalah campuran ini seperti makalah kerja, makalah ilmiah, makalah kajian, makalah tanggapan, makalah posisi, dan makalah analisis. Nah, selain itu ada juga ciri-ciri dari makalah. Yang pertama itu merupakan hasil laporan pelaksanaan kegiatan di lapangan tentang suatu permasalahan yang tertentu. Iya, jadi kan sebelum kita menulis makalah itu kita terjun dulu ke lapangan. Misalkan kita ingin membuat makalah mengenai tahu bulat. Iya, jelas kita harus tahu dulu dong tahu bulat itu apa. Makanya kita terjun dulu ke lapangan mencari tahu apa itu tahu bulat. Nah, yang kedua ada mendemonstrasikan pemahaman teori maupun kemampuan untuk menerapkan prosedur-prosedur yang ada kaitannya dengan permasalahan. Yang ketiga, untuk menunjukkan kemampuan tentang pemahaman teori maupun sumber-sumber yang digunakan untuk menyusun makalah. Yang keempat, untuk mendemonstrasikan kemampuan dalam menyusun berbagai macam sumber informasi untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, boleh di next. Fungsi makalah. Fungsi makalah ini ada 4 ternyata ya. Yang pertama, makalah dibuat untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar, cermat, sehingga menjadi semakin menarik dan mudah untuk dicerna oleh pembaca. Iya, makalah ini tuh dibuat oleh penulis itu agar penulisnya itu apa ya, karena udah keseringan membuat makalah, makanya penulis akan mampu menulis suatu karya ilmiah secara benar, cermat. Lalu eee, kalau sudah sering terbiasa membuat makalah, maka apa ya, si penulis itu akan bisa mengemas makalah itu menjadi sebuah bacaan yang menarik gitu, nggak monoton. Lalu yang kedua, memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulisnya. Tentu, dengan membuat makalah ini tuh akan menambah wawasan serta pengetahuan bagi si penulis. Kenapa? Karena kita membahas suatu permasalahan tertentu. Kita akan meneliti, kita mencari tahu, kita mencari berbagai referensi mengenai permasalahan itu. Secara tidak langsung kita udah baca-baca dong tentang masalah itu. Nah, setelah kita membaca, ya kita akan memiliki pengetahuan dan wawasan tentang hal itu. Lalu yang ketiga,
ada memberikan sumbangan pemikiran bagi baik berupa konsep teoris maupun konsep praktis. Iya, dengan kita membuat makalah, kita akan memberikan sumbangan pemikiran untuk orang lain. Kenapa? Karena misalkan nih kita membuat makalah, lalu kita nge-publish makalah tersebut ke ke media sosial atau ke apapun itu. Nah, orang yang orang yang ingin membuat makalah mengenai topik yang hampir serupa ini itu bisa menjadikan makalah kita sebagai sumber referensi gitu. Lalu yang keempat, memberikan manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Lalu next, manfaat makalah. Nah, yang pertama, manfaat dari makalah ini adalah belajar memahami masalah. Nah, saat membuat makalah ini, seorang penulis harus bisa memahami masalah apa yang terjadi. Nah, sebelum membuat makalah ini, ya apa ya? Ya penulis harus memahami dulu permasalahan apa nih yang akan kita bahas. Nah, kalau kita udah tahu, akan mudah gitu untuk melakukan penelitiannya. Nah, memahami masalah dalam sebuah makalah ini, kalau udah keseringan ya akan terbawa ke kehidupan sehari-hari. Misalkan kita sering membuat makalah, kita sering memahami suatu permasalahan. Nah, secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari itu akan terbawa. Lalu ada belajar mencari solusi. Apabila sudah memahami suatu permasalahan, tentu kita dituntut untuk mencari solusi atas jawaban dari permasalahan tersebut. Nah, solusinya itu kita bisa dapatkan dari berbagai referensi, baik itu buku, makalah orang lain, riset, atau lain sebagainya. Yang ketiga, menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari. Nah, iya, misalkan kayak apa ya? Kayak tahu bulat, kita ambil contoh tahu bulat. Kita membahas mengenai tahu bulat. Kita kan udah tahu nih, kita udah meneliti tahu bulat kayak gimana, cara membuatnya kayak gimana. Nah, secara tidak langsung tuh kita kayak pengen, oh, udah tahu nih caranya, ayo buat. Nah, itu. Lalu belajar berpikir sistematis. Nah, penulisan makalah ini harus ditulis secara sistematis kan, bisa menggunakan format yang tepat. Saat membuat makalah, seseorang diharuskan untuk belajar kembali dan berpikir secara sistematis dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Nah, jadi dengan sering membuat makalah itu akan membuat kita belajar secara sistematis, berpikir secara sistematis. Lalu ada sebagai referensi suatu kebijakan. Saat menulis masalah tertentu akan membuat suatu topik yang bermanfaat bagi banyak orang. Salah satunya adalah mengenai kebijakan. Makalah ini bisa menjadi referensi terhadap suatu kebijakan, mulai dari tingkat sekolah, kampus, daerah, hingga negara sekalipun. Tergantung permasalahan yang kita angkat ya. Lalu semakin tahu banyak hal, iya. Sama seperti, kayak tadi saya bilang kan, dapat menambah wawasan juga kalau kita sering, membuat makalah karena kita kan meneliti suatu hal gitu loh. Lalu ada, memahami cara penulisan makalah yang benar. Nah, ketika menulis makalah ini tuh, kita kan harus menggunakan format yang tepat, baik itu dalam kalimat atau kata-kata yang digunakan ataupun tanda baca yang digunakan. Lalu mengasah kemampuan menulis. Dengan sering membuat makalah, penulis akan menjadi terbiasa menulis dengan menggunakan kata-kata yang formal dalam bentuk kalimat yang tepat. Nah, saat membuat makalah juga penting dalam memahami tanda baca, huruf kapital, dan lain sebagainya. Makanya, dalam membuat makalah ini tuh akan mengasah kemampuan kita dalam menulis. Yang terakhir adalah latihan sebelum membuat skripsi. Nah, karena kita udah sering membuat makalah, makanya nanti saat kita di jenjang perguruan tinggi, kita nggak akan kaget lagi sama yang namanya skripsi gitu. Karena kita udah sering buat makalah, kita udah sering membuat karya tulis ilmiah, ya makanya kita udah nggak akan asing lagi dengan
yang namanya membuat skripsi. Lalu next. Proses penulisan makalah. Nah, dalam menulis makalah itu terdapat dua tahap, yaitu tahap pra-penulisan dan tahap penulisan. Yang pertama, tahap pra-penulisan, pemilihan topik. Topik adalah tema pembuatan makalah. Topik dapat diperoleh dari uraian latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah adalah sebab mengapa sebuah penelitian dilakukan atau alasan makalah ditulis, sedangkan tema akan muncul karena adanya sebab pada latar belakang. Pemilihan topik harus menarik, serta mencakup berbagai kajian ilmu yang memasyarakat. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan agar pembaca dapat mengambil manfaat dari makalah tersebut sesuai dengan ilmu yang dibutuhkan. Topik yang biasanya digunakan dalam penulisan makalah antara lain berkutat pada bidang akademis, misalkan seperti sejarah, biologi, ekonomi, fisika, atau yang lainnya, gitu loh. Nah, sebagai tambahan pertimbangan, menurut Kusmawarti, ia menyarankan ada 4 hal yang harus disesuaikan dalam menentukan sebuah topik makalah, yaitu pertama, kemampuan dalam menguasai topik atau kajian masalah. Nah, kita kalau membuat makalah itu ya harus menguasai dulu topik atau kajian masalahnya itu apa. Lalu yang kedua, ketersediaan bahan pendukung, referensi, dan literatur yang lain yang dapat diakses. Lalu yang ketiga, kesan menarik dan unik pada topik. Jadi jangan asal membuat topik, itu harus terlihat menarik dan unik dulu agar pembacanya itu minat untuk membaca. Lalu yang terakhir, seberapa besar manfaat dari makalah yang akan diterbitkan secara umum. Kita juga harus lihat dulu manfaatnya itu besar atau enggak. Kalau misalkan besar, ya bagus untuk dibuat makalah. Tapi kalau misalkan sekiranya manfaatnya itu kecil, kita bisa cari topik yang lain. Lalu yang kedua, tahap pra-penulisan itu ada pembatasan topik. Nah, biasanya topik yang dipilih ini tuh terlalu luas. Maksudnya belum terfokus pada satu hal. Nah, oleh karena itu perlulah dibatasi. Pembatasan topik ini tuh bisa dilakukan dengan menggunakan diagram pohon atau diagram akar dan diagram jam. Lalu yang ketiga, rumusan judul. Dari hasil pembatasan topik, barulah kita merumuskan judul makalah. Syarat merumuskan judul makalah adalah sesuai dengan topik, harus singkat, berbentuk perasa, dan lugas. Judul yang ditentukan tidak boleh menyimpang dari topik yang dipilih. Misalkan topiknya A, ya judulnya juga harus mengenai A, nggak boleh B, nggak boleh C, nggak boleh A+, nggak boleh A-. Lalu, rumusan judul makalah harus diupayakan sesingkat-singkatnya. Jadi judulnya itu diusahakan harus singkat. Nah, pilihlah bentuk terpendek dari kemungkinan yang ada. Oleh karena itu, hindarilah penggunaan kata yang fungsional dalam judul. Tidak boleh melebihi dari 12 kata. Rumusan judul pun sebaiknya dalam bentuk prasa benda, bukan prasa kerja atau gatra benda. Nah, judul makalah ini tuh harus bermakna lugas, bukan kias. Karena karya ilmiah ini termasuk makalah, harusnya mengeksplisitkan gagasan pada semua bagian tulisan. Nah, gagasan, pendapat, contoh, bukti harus dinyatakan secara langsung. Di samping itu, jangan juga menggunakan kata yang bermakna ganda, konotatif, tetapi harus menggunakan kata yang bermakna denotatif. Lalu yang keempat, penyusunan kerangka. Nah, kerangka karangan merupakan perincian dari pengaturan gagasan-gagasan yang akan dikembangkan. Nah, berdasarkan detail rinci yang dibuat, kerangka karangan ini dapat dibedakan menjadi yang ada kerangka karangan yang non formal, yang merinci mengenai gagasan secara sederhana dan kasar atau global. Dan yang kedua adalah kerangka karangan formal, merinci gagasan secara rumit dan detail sampai sekecil-kecilnya.
Nah, kerangka karangan ini tuh dibuat untuk mengevaluasi keterincian dan keteraturan gagasan-gagasan yang akan dikembangkan. Dengan kata lain, lewat kerangka karangan dapat dilihat apakah tesis sudah dirinci secara maksimal dan rinciannya telah teratur dengan urutan tertentu yang dikehendaki ataukah belum. Dengan demikian, seterusnya apakah gagasan bawahan sudah dirinci secara maksimal dan diatur secara berurutan atau belum. Kerangka karangan juga ini tuh berguna untuk menghindari penggarapan sebuah gagasan secara berulang. Lewat kerangka karangan ini, dapat dievaluasi ada atau tidaknya sebuah gagasan yang berulang ataupun, bertumpang tindih gitu loh. Lalu, yang kedua, boleh next. Next. Nah, yang kedua adalah, tahap penulisan. Tadi tahap prapenulisan, sekarang tahap penulisan. Yang pertama ada pengembangan gagasan dalam paragraf. Jika kebetulan kerangka karangan adalah kerangka karangan yang formal, berarti gagasan itu telah sampai rincian detail. Maka setiap nomor rincian dalam kerangka itu adalah satu gagasan pokok. Jadi mulai menulislah dari gagasan pokok pertama sesuai dengan urutan dalam kerangka karangan. Lalu gagasan itu dinyatakan dalam kalimat utama. Lalu tentukan apakah akan menggunakan pola deduksi atau induksi atau kombinasi keduanya sehingga jelas penempatan kalimat utamanya. Lalu yang kedua, pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa serta penulisan makalah yang baik dan benar akan ikut menentukan bobot kualitas dari makalah yang ditulis. Pemilihan kata juga dirasa penting agar pembaca mampu memahami dengan baik maksud yang ingin disampaikan dalam makalah. Nah, hal ini itu akan menghindarkan dari kemungkinan adanya salah tafsir atau salah mengartikan, salah pemahaman terhadap esensi dari makalah tersebut. Nah, pemilihan kata ini harus sesuai dengan bahasa yang baku dan ilmiah, serta tepat sasaran. Tidak bertele-tele, namun tetap informatif. Akan lebih baik apabila setiap penjelasan yang ditulis disertai dengan contoh yang konkret, sehingga mempermudah pembaca untuk memahaminya. Lalu yang ketiga, pengolahan kutipan. Nah, dalam penulisan makalah yang berintikan pengembangan gagasan dalam paragraf-paragraf tersebut tidak jarang digunakan pendapat, gagasan, data yang telah dikemukakan oleh orang lain, baik dalam bentuk baku ataupun penerbitan yang lain. Nah, penggunaan kutipan ini tuh dimaksudkan sebagai penegasan, pembuktian, atau pembandingan pendapat dari isi makalah tersebut. Lalu, harusnya ini tahap yang ketiga ya, jadi tadi tuh ada 3 tahap, tahap penulisan, serta tahap yang terakhir, tahap revisi dan perbaikan. Nah, perbaikan yang di sini itu adalah perbaikan yang terarah pada isi, jika kurang ya ditambahi, jika, lebih boleh ditinggalkan atau dihapuskan gitu loh. Lebih maksudnya ini tuh jika terlalu luas, terlalu menyimpang atau keluar dari dalam judul ya. Perbaikan yang terarah pada sistematika atau urutan perubahan yang terpumpun pada bahasa. Nah, adakah kesalahan dalam penggunaan tanda baca, ataukah ketidaktepatan pemilihan kata, atau pembentukan kata, atau adakah kalimat yang tidak efektif? Jika ada, ya diperbaiki. Lalu, next. Struktur makalah. Oke. Nah, yang pertama struktur makalah ini tuh ada cover atau sampul. Nah, cover atau sampul makalah memuat judul makalah serta nama penulis, logo lembaga atau institusi, tempat dan tahun terbit. Nah,
nama penulisan ini tuh ditulis dengan jelas, nama asli dan nama lengkap, tidak boleh disingkat. Jadi kalau misalkan nama guru BK-nya Ibu Enda Septiani Nurwidia Yusuf, nah itu dia, harus full ya, nggak boleh Ibu Enda Septiani NY, nggak boleh kayak gitu. Nah, judul pada cover ini tuh harus menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman. Nah, jadi kalau buat makalah itu sebaiknya menggunakan font Times New Roman karena lebih formal ya. Dengan besaran font sebesar 14, ditulis dengan menggunakan layout center atau rata di tengah. Nah, untuk penulisan nama penulis tidak perlu menggunakan huruf kapital untuk semua kata, cukup huruf depannya saja. Lalu, next, daftar isi. Daftar isi itu memuat informasi halaman dari isi makalah. Nah, jadi dalam daftar isi itu tuh setiap bab dan sub-sub dalam makalah diberikan keterangan halaman agar mempermudahkan pembaca menemukan bahan yang akan dibaca. Daftar isi juga memuat gambar yang dan tabel jika ada ya. Lalu next, kata pengantar. Nah, kata pengantar ini tuh mencangkup isi dari keseluruhan esensi makalah, yaitu membahas isi makalah secara menyeluruh, namun umum. Biasanya pada kata pengantar ini tuh penulis mencantumkan pertama ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan saya dan bla 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 seperti itu. Lalu yang kedua, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung proses penyelesaian makalah. Misalnya terima kasih kepada kepada guru bahasa Inggris yang telah membantu saya dalam menyelesaikan makalah. Nah, seperti itu. Lalu ada menjabarkan penjelasan waktu penulisan makalah. Nah, di situ di bawah di lembar paling bawah dibubuhkan tanggal penulisan makalah. Misalkan tanggal 26 Januari 2019. Tempatnya juga misalkan Jakarta 26 Januari 2019 seperti itu. Lalu boleh juga dituliskan harapan-harapan penulis dalam makalah tersebut. Biasanya seperti ini. Semoga pembaca dapat mengambil manfaat dari makalah ini. Seperti itu misalnya. Lalu boleh juga dimasukkan manfaat bagi pembaca. Lalu masukan berupa kritik dan saran dari pembaca. Di situ maksudnya meminta saran dan kritik dari pembaca. Terus mencantumkan nama penulis. Nah, iya di bawahnya setelah tempat dan tanggal pembuatan makalah, di bawahnya dibubuhkan juga nama penulis. Lalu tahun dan tempat penulisan makalah tersebut. Tanpa dibubuhi tanda tangan ya. Lalu next. Nah, setelah kita ke kata pengantar, kita masuklah ke pendahuluan. Pendahuluan adalah bahasan awal topik di dalam makalah yang disusun oleh dan dari sudut pandang penulis. Dalam pendahuluan ini terdapat 3 poin penting yang menjadi sub-subnya, yaitu latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan pembahasan. Latar belakang ini tuh menjelaskan secara umum permasalahan yang ditemukan, serta mengapa masalah tersebut perlu untuk diteliti dan dibahas, kemudian dianalisa dalam sebuah makalah. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini tuh berisi pokok masalah yang ditemukan. Biasanya rumusan masalah ini tuh berupa pertanyaan ya. Berupa pertanyaan-pertanyaan. Lalu tujuan pembahasan. Nah, berisikan manfaat dari penelitian yang dilakukan. Next. Nah, baru kita masuklah ke pembahasan atau isi. Ini menjadi intinya ya.
Nah, pembahasan atau isi ini tuh berupa uraian pokok dari topik makalah. Isi ini tuh menjelaskan tentang definisi dan landasan teori, ulasan materi, penyelesaian masalah, serta solusi. Lalu next, ada penutupan. Nah, penutupan ini tuh terdiri dari kesimpulan serta saran. Nah, kesimpulan ini tuh merupakan penjabaran dari keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh. Sedangkan saran lebih ditujukan kepada pembaca. Misalkan saran yang diperoleh dari kesimpulan penelitian lebih dikembangkan kembali, ditindaklanjut maupun diterapkan. Dan yang terakhir, struktur makalah yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini tuh berisi referensi-referensi yang dicantumkan dalam penyusunan makalah. Nah, daftar pustaka ini tuh terdiri atas nama pengarang, tahun terbit publikasi, judul, serta tempat terbit dan penelitian. Seperti contoh ya. Nah, namun dalam pembuatan daftar pustaka ini, nama pengarang misalkan Endah Septiani, nah itu harus dibalik menjadi Septiani, Endah, lalu titik, lalu diberikan tahun terbit, misalkan 2007, titik, lalu dimasukkan judulnya itu diberi tanda kutip lebih dahulu, misalkan judulnya belajar bahasa Indonesia, lalu tanda kutip, belajar bahasa Indonesia, tanda kutip, titik, lalu dimasukkan tempat terbit, misalkan Jakarta, titik 2, tahun penerbitnya di mana, misalkan Balai Pustaka, nah seperti itu. Nah, cukup mungkin ya materi mengenai pembuatan makalah ini. Mungkin teman-teman ada adik-adik semua, anak-anakku semua, ada yang ingin ditanyakan mengenai pembahasan materi mengenai pembuatan makalah yang baik dan benar ini? Oh, silakan. Oh, kalau sumbernya, namanya siapa? Oh, Dinda. Dinda bertanya, kalau misalkan membuat makalah ini sumbernya harus dari berapa sumber? Itu tergantung ya, boleh dari beberapa sumber, lebih banyak menurut saya lebih baik. Kenapa harus membuat makalah? Karena ya apa ya, belajar makalah ini tuh kan sebenarnya waktu SMP, SMA juga sudah ada tugas-tugas dalam membuat makalah kan. Nah, kalau misalkan kita membuatnya nah mungkin, sebagian orang membuat makalah ya seperti itu, lihat di contoh di Google saja. Tapi kan kalau di Google itu belum tentu benar gitu loh, strukturnya harus seperti apa, kaidah-kaidahnya harus seperti apa, makanya harus dipelajarilah cara membuat makalah yang baik dan benar. Mhm. Nah, mungkin kalau cukup, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita cukupkan saja ya. Ya, mungkin materi dari saya cukup sekian. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Endah, selaku guru BK yang telah mengundang saya, dan mohon maaf sekali saya nggak bisa hadir gitu, ikut menemani kalian di kelas karena saya sedang sakit juga, makanya saya sekarang memakai masker ini, karena di sini juga rame ya, jadi saya harus pakai masker. Ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mungkin nanti akan dipraktekkan mungkin ya bersama dengan Ibu Endah. Iya, baik. Baik, terima kasih anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Bagaimana tadi materinya, apa sudah jelas? Sudah ya. Nah,
Kalau sudah jelas, Ibu akan sedikit mereview ya apa yang tadi kita bahas, apa yang tadi kita pelajari. Nah, makalah itu tadi apa? Makalah adalah suatu karya tulis ilmiah. Ya, betul. Lalu, makalah itu tadi ada berapa? Ada berapa macam? 3. Apa aja? Ya, ada deduktif, induktif, dan campuran, betul. Nah, lalu tadi struktur makalah ada apa aja coba? Yang pertama, cover, betul. Yang kedua, kata pengantar, betul. Yang ketiga, daftar isi. Keempat, apa? Nah, yang keempat itu adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Ya, lalu selanjutnya adalah yang paling penting ini, yaitu pembahasan atau isi dari makalah. Lalu ada apa lagi? Penutup. Ya, penutup itu terdiri dari apa? Kesimpulan dan saran, ya. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Wah, anak-anak kelas IPA ini sangat pintar ya. Saya senang sekali loh kalian bisa ikut serta aktif gitu loh dalam kegiatan ini. Nah, coba di sini ada nggak yang ingin ingin menyampaikan perasaannya setelah melakukan kegiatan layanan ini seperti apa? Oh, boleh Siska, bagaimana? Ya. Wah, alhamdulillah tuh, berarti teman-teman kalian barusan mengatakan bahwa setelah melakukan kegiatan ini dia jadi mengetahui bagaimana cara membuat makalah yang benar. Lalu dia juga sudah bisa mengkoreksi apakah makalah-makalah yang pernah dia buat itu benar atau salah. Ya, ada lagi mungkin yang mau menyampaikan? Oh iya, terima kasih. Katanya kegiatannya sangat seru dan sangat bermanfaat. Ya. Nah, lalu siapa lagi? Adakah yang ingin lagi? Seorang lagi? Oh, sudah ya. Nah, Ibu sangat-sangat senang sekali loh kalian itu sangat-sangat aktif gitu loh, berperan aktif seperti asas kita yang tadi setelah saya bahas ya, asas kegiatan yang dimana menekankan untuk siswanya aktif, dan terbukti kalian semua di sini aktif semua. Tepuk tangan dulu ya. Oke. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau dicukupkan saja? Oke, mungkin kalau udah semuanya udah paham, marilah kita cukupkan kegiatan yang sangat bermanfaat dan seru ini ya anak-anak. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi gitu di kegiatan selanjutnya dengan materi yang pastinya lebih menarik lagi. Oke, kalau begitu Ibu tutup. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.